Maka ji tenggukan lah kitab Ihya. Petboh ji cak baru tayang meteme mengenal kepribadian. Petboh syarat ni. Cara ji petboh, jalan ji. Pertama mursyid. Dan ini jalan terbaik. Mursyid, guru rohani nanti. Yang kedua teman yang baik. Ini payah si bandua payah. Yang kelima pergaulan. Yang kepet dia melalui urang dengki. Betul. Mursyid teguhan guru rohani. Pakan payah tak minta guru. Tak temeh itu setot. Banjir. Hati payah berguru. Dia baik dia berguru ba abu ya. Itu setot ke bid'ah. Berarti golong berguru pamaji. Yang kedua teman baik. Nya lepas payah. Nentukan payah halang. Karena tayo hana galak dinasihati. Tayo lepas galak pegah gop dengar. Menyertanya pendengar lepas suka. Ibimbing lingon. Ya kan? Ya. Salah-salah lagi orang tersebut. Bukan bimbing dulu. Bukan Tuhan kat lu ngkah. Yang sabar dulu. Teman yang baik dulu. Yang ikhlas. Yang penting kan. Yang kedua pergaulan. Ditayang li sahabat Nabi Isa. Tuan pakon get ke akhlak. Ngon pergaulan. Gimana pergaulan? Lu kalau masyarakat tu. Si tijih lu kalau. Nyantinya nanaget sehingga masyarakat anak galak keji pakon sifat ji pulan berarti lun menghindari dari sifat-sifat yang nabak ji sehingga lun han terjadi lagi ji lalu kalau fiji yang bereh akhlak keji Allah pun galak keji masyarakat pi galak keji pakon na kelebihan pulan yang sifat yang nabak jihan lu latih benar cik bak lun berkali Nabi Isa. Jadi lun merumpuk akhlak mulia ngon pergaulan. Yang keput melalui urun dengki. Urun dengki pak. Urun dengki kita yo. Bek salah betul kita pegot salah kalau leji. Apalagi salah tu. Nyokai tayo kalau dengki. Tak jabut salah. Sebab cicak kalau tayo. Maka ji tenggukan ji akan dihitung mendum kekurangan-kekurangan tanya. Mekon kekurangan dihitung sebagai kekurangan apalagi yang kekurangan. Nyan manfaatkan. Keberadaan ji manfaatkan. Pui pegah ketanya nunggu. Buo tak tiga man. Ni pegah ketanya. Ni mak ulang le kadang betul ya tai pegah le urang dengkian. Bek-bek wai tak cok kesimpulan bek bengih ju le. Ya kadang kuat. Put boh jalan ji. Nyoput boh jalan yang terbaik yang pertama guru rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kalam hikmah ditulis oleh seorang ulama besar Syekh Benu Atta'illah tentang tanda-tanda katanya kabur tertutup mata hati. Begini bunyi kalam hikmah itu. Ijtihaduka, kesungguhan engkau, artinya Anda bersungguh-sungguh pada sesuatu yang telah dijamin bagi Anda. Rezeki ya, lalu Anda lengah pada yang diperintahkan, pada apa yang dituntut, itu adalah bukti tertutupnya mata hati Anda. Itu bunyi kalam hikmah. Anda bersungguh-sungguh pada mencari apa yang telah dijamin, lalu Anda lengah pada sesuatu yang diperintahkan, ya kan? Itu adalah bukti bahwa Anda tertutup mata hati. Jadi
bersungguh-sungguh pada apa yang dijamin. Yang dijamin yang maksudnya rezeki. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, ya, bahwa yang melata di bumi itu tidak membawa rezeki. Allahu yarzuquha wa iyyakum, kamu dan seluruh apa yang melata di bumi itu dijamin oleh Allah rezeki. Nah, si ayat lain wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi melainkan bandum ada jaminan rezeki dari Allah. Itu dalil ayat tentang ada jaminan. Dalil ayat tentang perintah, perintah beribadat, maknanya perintah supaya tanya dekat dengan Allah. Ini ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidak aku cipta jin dan manusia kecuali mereka beribadat kepadaku. Berarti maknanya apapun yang tanya kerjakan, apapun, ya, bukan hanya sembahyang, itu harus masuk ke dalam ayat illa liya'buduni. Jadi aku jadi pimpinan pesantren liya'buduni, kan? Aku jadi apa harus untuk dalam rangka mendekati Allah. Itu ayat tentang perintah bahwa apapun tanya kehidupan tanya harus mengandung nilai-nilai ibadat dalam rangka menyembah Allah. Baik Bapak-Bapak, kata makna menyembah melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Itu inti, ya, daripada yang akan kita bahas sebentar lagi. Ada kalimat Bapak-Bapak tadi basirah, ya, buta mata hati Anda, ya. Kesungguhan maknanya Bapak-Bapak kan menghabiskan segala kemampuan dalam mencari rezeki. Habis. Itu makna taksir, itu lengah maknanya. Tadhiya, membuang-buang waktu akhirnya. Ada istilah basar dengan basirah, ya, perlu kita pahami. Basirah itu Pak maknanya mata hati. Nah, tabote kalimat basar, mata ulai, ya. Jadi tahu na dua mata, basar sabah, basirah sabah, mata hati. Quran mengatakan barang siapa buta di dunia, maka buta cit baoro akhirat. Yang buta yang dimaksud dalam ayat adalah buta mata hati. Perbedaan Pak, basirah itu tidak melihat kecuali nilai-nilai, makna-makna. Sedangkan basar tidak melihat kecuali yang maksus, yang bisa diraba. Lagi contoh takalon tungku engkut takalon di laut. Nyongo mata engkut lemah, menyo basirah peng lemah. Bedanya nak kan? Padum sini engkut nanya mata hati lemah. Tapi badan engkut ngompu lemah, ngomata ulai. Itu contoh kecil. Beda pandangan. Nyo basar melihat nilai, basirah nyo basar melihat bentuknya. Ajak ceritakan juga letak ibarat tapi pilih sabah mentang. Basirah tidak melihat kecuali yang kadim, sedangkan basar tidak melihat kecuali yang baharu. Yang mata ulai yang baharu kalon alam semesta. Yang mata batin kalon mukawin, pencipta alam semesta. Beda pandang. Ya.
Dia ceritakan alam melihat, mata kepala melihat kaun, sedangkan mata hati melihat mukawin, kaun alam, mukawin pencipta alam. Nah, lebih kurang lagi yang apa-apa kaji. Hanya pelajaran penting. Faiza aradallahu fattaha basiratil abdi, apabila Allah menghendaki membuka mata batin seseorang, mata hati, ya, apa mata hati ya, kayak mata ulai cikgu dibagi ke na yang terang, na yang kabur, na yang buta. Mata ulai kalau ni apa? Terang, kabur, buta. Mata hati sabanci. Apabila Allah menginginkan, menghendaki membuka mata batin seseorang, ya, maka Allah akan menyibukkan seorang hamba itu pada zahir dengan berkhidmat kepadanya, dan pada batin dengan mencintainya. Zahir tanya, zahir fisik tanya itu berkhidmat kepada Allah, batin tanya mencintai Allah. Zahir berkhidmat, batin mencintai. Khidmat terlepas tunggu, terlepas, ya, dalam bentuk apapun khidmat, baik dia abid, baik dia ada orang ibadatnya pakala macam ni. Dalam kitab Tanwir Qulub 6 macam kelompok orang ibadat. Pertama, nanti di antara lain nanti wali, kan abid. Abidnya apa kan? Yang kena abid, dia ibadah saja urusannya. Ya, wirid ni beda-beda. Nah yang hobi baca Quran, nah yang hobi sembahyang sunat, nah yang hobi tawaf, nah yang hobi zikir. Macam hobi, macam bedanya wirid kan. Ya, nyan but abid. Abid ana menganggur, menyoga menganggur lah juga dah hotel untuk selain ibadat. Yang abid nani. Nah kelompok ibadat nanti tengkukan alim. Orang alim tu. Wirid orang alim dia beri fatwa, dia semebut, dia karang kitab, dia bimbing masyarakat dengan ilmu. Yang alim. Wirid ni yang ke semebut, karang kitab. Bagi para ulama tanya. Beda dengan benar kan? Dengan abid benar. Ada kelompok ibadat yang menuju Allah banduma. Masa itu yang masalah ji keduanya tak pelaku pun untuk Allah, nya masalah lain leh, nya kelompok leh, kan? Najib wali nani, pemimpin masyarakat, maknanya yang mengurus urusan masyarakat. Nyai tamong kenan presiden, geci, camat, anggota DPR, wali kota, nyan wali nani. Kan? Lumbo contoh. Geci nengku kan habis watai umpama haji atau wali kota atau camat bagi fikir ke masyarakat. Habis watai. Tanyalah masjid tabel Quran. Yang solar pahala apa? Le pahala geci. Ya pedaman urung pakai lah kampung. Pertama bersih lah kampung. Pertama listrik lah kampung. Habis watai bak lobby kena, lobby ke dia. Nya wirid wirid wali yang nanti. Ganya kelompok ibadat lah tak gambarkan macam. Jemangat tak fahaminya, kan? Nyan anggota DPR apa maji. Lang gedung dewan peh meja nah. Ya, ipeh. Nya bek tayawan nya anak ikhlas tengku. Kan bahnya le. Dong imum nengkunya anak ikhlas donya nya. Hafal Quran je kedonya nya tergantung makni ni. Nya kon bahnya le. Ya, kata dewan di peh meja.
bahas anggaran demi masyarakat. Soalnya pahala dengan tayang duduk dalam masjid berquran tu. Le pahala awaknya. Karena ibadah mutaaddiyan naji. Mengalir faedah ke orang lain. Nyoba Quran, faedah ni hanya ke orang baca. Nyan ibadah lazim nanti. Ibadah hanya mengalir faedah kepada orang pelaku. Kan? Kaji lah. Gambaran ni lagi kan. Na ibadat apa tu mukhtarif nanti. Apa nanti? Orang kerja minta nafkah kana. Gemekat, kerja ublang macam model ni macam. Nyan kerja ublang, geba cangko ya. Nya wirid kan. Ha. Ni tanya ya awak ajak kebun, ya pula macam tu. Kan? Ha bang. Wirid dia seut. Nya wirid lu no. Nyan nunggu pahala. Hadis mengatakan orang tengut gara-gara hek minta nafkah ampun dosa. Maka pahala. Orang tengut, pakon tengut lelah bagi minta apa yang ke anak isteri, tengut nyan maghfuran lahu, ampunan baginya. Nyo dah klik dan pahami oleh bacut semangat dan mengerti yo. Nanti bentai yang mana mat tengku. Mek dibit-dibit li malam masjid kamu ibadat ke ro. Ang minta lipeng nampak berhampa. Kan? Nyobahnya ni nak dapat. Apabila Tuhan Allah menghendaki membuka mata batin cidro-dro hamba, maka Allah gepesibuk hambanya bak lahir dengan berkhidmat kepada Allah, bak batin dengan mencintai Allah. Khidmat dengan tu. Baik khidmat sebagai abid bunuh, baik berkhidmat sebagai wali, baik berkhidmat sebagai pemimpin umat, baik berkhidmat dia sebagai orang alim, baik dia berkhidmat sebagai muhtarif. Batin ji tengku pemantang pelaku yang kata bunuh alam semayang lillahi rabbil inna salati wa nusuki, hidupku matiku kena ya nunggu kata boleh. Jadi tunggu orang apabila Allah ingin gebuka mata batin, maka orang yang gebantu oleh Allah bak lahiriah berkhidmat ke Allah, bak batin mencintai Allah. Kata apa? Yang kedua, okay. Maka setiap semakin besar cinta alam batin, ya cinta ke Allah, semakin besar cinta alam batin, dan semakin juga besar berbakti pada zahir, dapat watenya kuatlah nur mata batin. Nur mata batin menjadi kuat, cahaya mata batin, sehingga buah haji mata batin menguasai mata kepala. Mata batin menguasai mata kepala. Hilanglah cahaya mata kepala, hilang di dalam cahaya mata batin, maka dia tidak melihat kecuali apa yang dilihat oleh mata batin. Nah jelas Pak, pengertiannya lagi ya. La mata batin tayo bang kan? La mata batin tayo yang tayo cintai, taruhlah tegukan peng, pui dah kalon mata batin. Mata ulai pui kalon, bak pinung ni kalon. Yang lemah peng ni. Jadi cahaya mata ulai gaduh dalam mata batin. Artinya mana? Mata ulai bak pinung ni kalon. Mata batin karena lam batin cinta ke peng, yang lemah peng. Nyanyo taplah bak pinungan,
tak poblo tekak kerak si meter ya kakai dia olah maka gadohlah cahaya mata batin mata kepala dalam cahaya mata batin caleg ikalon bak pineng pun lemah bang kursi dewan lemah lagi orang lemah je nyan sang jitalah balehu nan siu nan pun lemah kan yang kalon mata oleh apa so kalon yang deh so kalon mata batin nilai mata batin yang lemah nunggu kan yang lagian ke jadi kan artinya mana bila seseorang bunok-bunoknya tengah terpegah orang yang sedang mata batin bersinar sehingga dia mencintai Allah pada batin pada zahir dia berbakti apapun kegiatannya bagi baik ji wali baik ji abid baik ji orang alim sesuai dengan kondisi masing-masing wate cinta semakin bertambah maka cahaya mata batin terus bersinar ya kan terus bersinar maka sinar mata batin sinar mata kepala hilang di dalam sinar mata batin. Yang lemah adalah yang kalau le mata batin. Kon atai kalau le mata ulai. Nama puan pan. Age tanya pak mabuk ke peng. Yang tak kalau lemah peng tu. Ya kan? Contoh. Semen masjid kai bongkar, kai tik dia. Yang bantak kalau dia sang nunggu sabuk motor yang tabah ya nunggu. Mata api kalau semen bekas teplah masjid diroboh gai pedu pasal penai masjid kita kalau le tanya cip pemburu peng pu lemah kempeng lemah dapat lah motor tertambak rumah siji agak ongkos bar 200 barang yang lihat tu macam limang tetap yang lemah pak apa yang dilihat oleh mata batin nyan baru mantap nyan pu mantang tak pebut tanya nyan Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin apa nyo tak simak badro neo baik bago ji salah sabah pak syarat salih orang ibadat salah ji 7 boh syarat salah sabah harus mengenal pribadi. Penyakit batin harus tak ketahui ditanya. Kan kau? Sabar. Sifat batin hanya perlu dipahami bagai paling payah dikenal oleh orang itu sendiri. Penyakit batin payah tak kayak dikatapu kedro. Sehingga bang orang kikir geken cik ke orang kikir akhirnya geken CJ lepas krim itu mengelinok tak orang tanya ada pun hantar tak kalah ada rawan andai tak balik buka kah pun dermawan tak cita-cita yang hanya payah lemah baik maka aja dengarkan lah kitab Ihya berboh je cak baru tanya meteme mengenal kepribadian berboh caranya berboh jalan ni pertama mursyid dan ini jalan terbaik mursyid guru rohani nanti yang kedua teman yang baik ni payah si bandua payah yang kelih pergaulan yang kepet melalui orang dengki berboh mursyid teguhan guru rohani pakan payah tak ada minta guru tak temeh itu sedot banjir hati payah berguru dia baik dia berguru bak abuya itu sedot kebita berarti golong berguru paham aja yang kedua teman baik nyabi lepas payah nentukan payah salah karena tayo hana galak dinasihati tayo lepas galak pegah gop dengar menyertanya pendengar lepas suka ibimbing lingon ya kan ya salah-salah hanya tersebut bukan bimbing dulu kedua tak lu ngkah nyan sabar dulu
teman yang baik tu, yang ikhlas, yang penting kan. Yang kedua pergaulan. Ditayang oleh sahabat Nabi Isa, tuan pakon get ke akhlak. Ngan pergaulan. Gimana pergaulan? Lu kalau masyarakat tu, si TJ lu kalau. Nyantinya nanaget, sehingga masyarakat anak galak ke ji. Pakon. Sifat ji pulan. Berarti lu menghindari dari sifat-sifat yang nabak ji. Sehingga lu han terjadi lagi ji. Lu kalau TJ, yang bereh akhlak. Kejit Allah pun galak ke ji, masyarakat pi galak ke ji. Bahkan na kelebihan pulan. Yang sifat yang nabak jihan lu latih benar ci bak lun bergali Nabi Isa. Jadi lun merumpuk akhlak mulia ngon pergaulan. Yang keput melalui urun dengki. Urun dengki pak. Urun dengki kita yo. Bek salah betul kita pegot salah kalau leji. Apalagi salah tu. Nyokai tayo kalau dengki. Tak jabut salah. Sebab ji caik kalau tayo. Maka ji tengkukan, ji akan dihitung mendum kekurangan-kekurangan tanya. Mekon kekurangan dihitung sebagai kekurangan, apalagi yang kekurangan. Nyan manfaatkanan. Keberadaan ji manfaatkan. Pui pegah ketayo nunggu. Buo tak tiga man, ni pegah ketayo. Mesti timak ulang le, kadang betul ya tai pegah le urang dengkian. Bek-bek wai tak cok kesimpulan bek bengih ju le. Ya kadang kuat. Put boh jalan ji. Nyoput boh jalan yang terbaik yang pertama guru rohani anu kaji tetap mau makan kan kita nyan menyotanyo ka mata hati ka bersinar karena cinta, dan jika cinta itu bertambah-tambah kan begitu, maka mata cahaya mata hati menguasai mata kepala. Maka apa yang tak kalon tetap Allah yang lemah. Lemah? Allah lemah. Lemah orang kaya. Dipekaya oleh Allah kon buji. Lemah orang gatin. Siapa gatin? Af'al lemah. But Allah lemah. Mata batin kau udip dulu. Maka mudah tak terima orang. Siapapun mudah tak hadapi. Karena dia mudah tak hadapi kau. Nyokon si nyo hai takalon, si je hai takalon. Padahal yang hai takalonan makhluk Allah bandum. Kon hanya Nabi Musa tengku ciptaan Allah. Firaun siapa cipta Firaun? Allah cipta. Nabi Muhammad makhluk Allah. Abu Lahab makhluk Allah cipta. Kaya kan? Jadi dia mudah dah hadapi udip pakai je. Kaji dulu. Simak-simak. Lebih kurang lagi Allah. Dan apabila nyoyo ka bahaya, mudah-mudahan baik kenong tanya. Allah ingin menghina fidrodro hamba, beriradah, berkehendak kebalikan atau bunuh, maka tengku Allah kepesibuk hambanya bak zahir dengan berbakti kepada dunia, dan batinnya dipesibuk oleh Allah dengan mencintai dunia. Nunggu. Fisik tayo berbakti ke apa? Ke dunia. Batin tayo apa yang cintai? Dunia cik. Kan aku? Dan senantiasa terus menerus laginya ujung ji kaburlah mata hati. Kabur. Kakak mulai kabur bukan? Karena mata ulai hang kabur, mata hati kabur karena kata cintai dunia. Nah, wate mata hati ka kabur, maka tengku cahaya mata kepala akan menguasai mata batin. Maka mata batin tidak melihat kecuali yang bisa dilihat oleh mata kepala. Yang lemah mata kepala apa? Kondonya tapi mata hati nyancik juga kalau nyan, maka dia tidak melihat kecuali yang dihbak mata ulai, dan dia akhir tidak berbakti kecuali berbakti pe yang dihbak mata ulai ji nyan aku. Maka bersungguh-sungguhlah dia mencari dunia, mencari rezeki
dan lengahlah terhadap yang dituntut oleh Allah, berbakti kepada Allah. Kalau lengah aku kan nyawatian bang mudak pun tak ibadat yang tetap lagi ada ikal oleh mata oleh ibadah pemburu dunia hanayum karena beralih Nabi 2 rakaat sembahyang urung zuhud lebih baik daripada ribuan rakaat sepanjang masa ibadah urung gemar kedonya. Yang kon hanya minta apa dulu semebut donya acik kan hafal Quran donya acik otak lagi demi donya jabah masjid sabit donya acik target je anu otak lagi kan pak engke kepegah 4 maka dikuasailah le mata kepala akan mata hati, maka tidak dilihat oleh mata hati melainkan apa yang dilihat oleh mata kepala. Akhirnya dia tidak berbakti kecuali terhadap apa yang dihikalon oleh mata kepala. Akhirnya berbakti juga keduanya apa? Orang malam berbakti keduanya ada. Kalaupun dah semayang tak ibadat watian, maka menjadilah akhirat sampingan. Sampai kalaupun nak tak ibadat keduanya mendung. Nak jelas kuat. Ya. Hana upah tenggu nya ilmu ada tanya but no. Baik lagi tak but. Hana ilmu. Nya untuk bertemu lagi atas harus mujahadah. Harus pudip tauhid tasawuf dalam batin dia. Dia titik malam Sabtu tauhid tasawuf. Ilhebah tauhid. Patih ke Allah sabah. Yang kedua merasakan Allah sabah. Yang kelima hilang selain Allah. Ya kan? Tauhid sufi nanti. Ataupun nanti akidah halus sunnah. Yang kedua tauhid tasawuf. Yang kelima tauhid sufi. Paling tidak ba'da kedua kaji nah. Paling tidak. Nyonya nagu ini wawasan nanti. Wawasan tajak baca kula le dak wawasan. Senok hogronya so malim mun tanya. Malim ji pada haji kafe Belanda nya wawasan. Nagu ya. Nya tabutnya apa kan? Tanya yang malim dia dulu. Karena bisa malimnya untuk berbakti ke dunia. Atau mudah tak cik pada pesantren nak bantuan pemerintah. Ke item berpaling kena nak. Badan ni berbakti ke agama. Semua kan berbakti ke agama. Batin ni kepa berbakti ke pek. Nyo kamu awak pada pesantren. Nya tak pada pesantren detik nak tahunan nak bantuan. Dia tak belum motor tu. Kan? Buat asrama santri bacut. Kan? Lain tak geser ju malum dah yo kaitem cik nak kuat. Awak ibadat menancik. Hafal Quran menancik. Detik bidang ilmu. Dengar 3 odong sekian sebulan. Awak menancik. Dempa je ke dunia. Wate batin yo memandang dunia. Dempa je ke akhirat. Wate batin yo memandang Allah. Dempa je ibadat. Hana mesti jabat Quran, hana mesti sembahyang jemaah. Kan? Ublang tajak nunggu lebih le pahala daripada tabut Quran. Tadaya bunuh berabak awal. Dia apa kan? Jadi akhirnya tengok kan? Tekalah bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki. Nya makna sungguh bagi nak fahami. Ukuran hana lewat aja ibadat. Nanti nak penjelasan ni kan. Nyan sungguh bang. Ada nalhe na sabah tu bang dia tu sungguh. Apa bahasa Aceh? Bahasa Arab istighraq nanti. Bahasa Aceh dok. Ibrawi pikun. Kon sungguh, dia tu sungguh pun nanti pak. Bahasa Aceh nya kamu pango dok mungkin. Ibrawi pikun. Bapak je tak kampung tak banjir lebih kurang. Dok. Bahasa Indonesia apa dok bang? Nampak cik lah Ainohan. Ya? Apa dah ke bahasa dok? Bahasa Aceh dok. Tenggelam. Ya bahasa Indonesia. Tenggelam. Bahasa Aceh juga mudah mumpung. Jadi dok pak bahasa Aceh dok itu diatur sungguh. Yang tanya buat bukan masalah dok, masalah sungguh. Sungguh.
mencari dunia. Nyinya ka sungguh-sungguh mencari dunia, lah kan? Maka akhirat sampingan. Semayang cik, otak katuk otak semayang. Nya nabut ke masjid, tak ikut cik. Tapi nya yak minta nak barang. Menyoka mutuk bulan Ramadan, tak puasa cik. Menyonapeng haji, tak cik. Sampingan, pokok je apa? Dunia. Nyo kabur mata hati tu. Enggak apa? Nyo payah tak tahu ukur tu. Contoh je kan loan mamaji. Loan sumber rata watai. Bang kan rata watai nak ublang. Nyan goh tentelih ke loan lam nungguan. Goh tentel loan berada dalam ibadat, goh nyan berada dalam dunia, goh tentel man. Ini kembali ke batas hati pun ah. Ya, kajilah. Jikalau sungguh-sungguh tadi berganti dengan do, jika berganti no, kon sungguh ni bang minta apa cik? Do, toh pegah do, angke do nani, kan aku. Dan lalai, buno ko lalai cerita ni berganti dengan meninggalkan. Ya buno nuguan bersungguh anda pada yang dijamin dan lalai anda pada apa yang diperintah. Hanya ko lalai le menyotayo kado sungguh mengganto dengan do, lalai mengganto dengan tinggalkan. Kan? Jika berganti sungguh dengan do, lalai diganti dengan meninggalkan, maka mata batin dari kabur berubah menjadi buta. Nyan kabuta, kamu menjadi buta. Dan buta mata hati ujung jih kufur. Ini nak jelaskan, yang nak pegah puncak jih adalah kufur. Sangat mungkin kufur wate sakaratul maut, sangat mungkin. Kan? Takkan nunggu karena donya bagaikan sungai Talut, tidak selamat dari sungai Talut kecuali orang tidak minum, atau kecuali orang yang minum hanya yang kecil, hanya minum satu teguk saja, hanya le takjib. Sungai Talut, sungai kenai yang dilalui oleh Nabi Daud perang dengan Raja Talut pernah ni. Karena kisah dalam Quran tu anda tak ingat li. Kabeh pak bercerita. Basirah pak, mata batin saban dengan basar. Sedikit jatuh dalam basar, terganggu ju pandangan. Tengok bang. Ino mata tengok pak kan, kon tu culok kaya, debu jatuh sini. Namanya man? Menyu payah tabuh je mana kan? Nunggu. Nyo menocit. Basirah saban dengan basar. Sedikit jatuh debu, terganggu pandangan walau tidak sampai kepada buta, tapi pandangan tetap terganggu, payah habuh lagi ya, taupa-upa. Maka tengku satu goresan bisa mengacaukan pandangan tanya. Bacut jut galak kedonya, tetap kacau pikiran, tetap kacau hati, tetap rusak agama, dan mengeruhkan pikiran, bisa mengeruhkan pikiran dia. Bacut pantau je tu. Nyana yang bengeh gara-gara harta tu, kan? Ada temai ibadat yang bengeh kedrodro, kau kena pahala kan? Yang bacut pantau je, tetap terganggu. Dan ingin bagi donya bisa menghilangkan kebaikan secara total. Donya bi-iradah. Dalam Quran bi-iradah. Siapa yang ingin akhirat kami berikan, siapa yang ingin kepada donya kami berikan, tapi di akhirat dia tidak ada bagian. Inginan bahaya tak inginan. Kan? Dan bekerja kepada donya bisa menghilangkan bagian daripada Islam. Kan? Pajan pada ma huwa fi, pada wate tanyo lale ngondonya nyan bak watenya gadoh donya, gadoh Islam dalam kehidupan dia. Lumbuh contoh bang.
Bak masjid nabut pada maghrib na pengajian. Nyo Islaman. Sembahyang Islam, tak ikut pengajian, nyo perintah agamanya. Ka. Dah bedah tertebit. Ho tajak dulu. Atau siapa tajak masjid, atau tajak bak warung. Tajak cerita, tajak pegah barang-barang jid hana terpegah, hana penting. Nyodonya kan. Nah, dalam seketikanya asai gaduh akhirat laju jatuh dalam donya. Ube ukuran tak menghindar, ube nak jatuh. Yang nampak ke pegah, kan? Jadi lagi beramal mengusaha donya bisa hilang bagian Islam pada waktu itu. Kan? Kata weh tu pak. Nyo dabut semaisha. Le semaisha pun punya pelaku. Nyan bisa mengandung ibadat, bisa donya. Berarti akhirat karena guna ba'da maghrib hingga isya. Bi'nan ba'da isya dapat tamita ngon, tak bicara ngon, tak duk ngon. Tak bicara tu inan kon bah donya, kon bah akhirat, kon bah ibadat. Dan saatnya nunggu berpalinglah akhirat dari teh. Mana akhirat le kan? Tak pegah kon akhirat, tak bicara kon akhirat. Begitu kira-kira. Mataku baik pegah balik. Tergantung matanya apa pegah sebab kelompok ibadat benar kali kita bahas. Okay apa? Agak awal kita bahas kelompok ibadat le, dia tak kenal tanya oposisi. Benda kan, tapi ke ibadat jak sumbut mentau. Awak jak ublang, fikir le dia adanya yang katuntas benar. Boleh tak fahaminya le berupah. Kan aku. Apabila tetap lagi yang sabi, maka hilanglah Islam dari tanya dulu. Apabila sampai kepada tahap lagi yang terjadi bak umat, yaitu terus menerus kegelapan dalam hati gara-gara cinta kedudukan. Cinta jahnya nunggukan galak kepada kedudukan hanya mesti kedudukan resmi, jadi kecil, jadi bupati, jadi gubernur kan kedudukan makna kedudukan kan ingin jadi orang yang tampil. Nyatanya orang kawan bertanya lah nomor satu, benar nan tanya dalam hati ego galak tanya moderna. Yang kadang mabuk kepada kedudukan dan cinta kepada dunia di akhir akhirat, maka bisa hilang Islam secara total dari pribadi dia. Kadang dan Anda jangan tertipu dengan bentuk-bentuk pada zahir. Lalu jamaah lima bawatai dari subuh. Oh, berhati-hati. Bisa saja itu zahir. Bahkan zahir karena batin dia menolak berpaling ke dunia. Jangankan tajak ublang, tak pedang pesantren dunia. Ya, kan bentuk kan. Ya, maka Anda jangan tertipu dengan yang zahir. Ya, kan? Karena apa? Bahkan la rauhun lahu. Karena bakwatanya agama tanya hana roh. Hana roh agama watenya. Kan nya yang deh ya semain jamaah gohibang katok tajak alias saya nabut kata jabut umpama haji itu fisik, itu zahir. Goh hana roh, goh tentena roh. Nya kagadoh roh. Karena tengku puncak Islam adalah mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah. Nya na bataya apa na? Puncak Islam mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah. Nya urang mencintai Allahnya nah saja tanya sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai kepala dinas tanya dalam agama. Nah, hana lagu golom sempurna. Maka ji kepegah tengku pemain poli bila ingin sukses harus dibimbing oleh pelatih yang hebat. Pemain bola untuk jadi pemain bola yang hebat harus dekat dengan pelatih bola yang hebat.
sakit jasmani, jantung, paru-paru, harus dekat dengan dokter jantung. Siratal mustaqim nunggu untuk sukses harus hidup bersama siratal ladzi an'amta alaihim. Nah jalan. Jadi hati-hati dah berarti dia. Bisa saja menyokap penyakit batin ka kenong atau bunuh, nyo salat kebaikan tayo penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kepalsuan. Nyangkanya bang beda udip mata hati dengan buta mata hati. Saboti kon buta, kabur mata hati. Terang mata hati, kabur mata hati. Yang kelai buta mata hati. Nya heboh. Di mudah-mudahan tanyo berterang mata hati. Nya nyotrang apa? Menyotrang agak dah berapa aku. Bek pegah zikir tajak ugli tak minta peng, tajak ublang je ke ibadat. Jadi tanya yang tetap tanda yang toh urang ni. Payah tak karena bicara soal masing-masing kalau nyuruh bisa gaduh Islam dari tanya. Karena puncak Islam mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah. Itulah orang-orang saleh. Orang saleh benaran maksudnya. Ya, jadi demikian wallahu alam bisawab. Maka ji lalai macam-macam. Nah lalai ngon bisnis, kan? Nah lalai ngon politik, ngon partai. Nah lalai ngon ilmu. Lagi kamu pesantren lalai ngon ilmu. Akhir ji kon hanya minta apa yang donya? Minta ilmu donya aci. Hafal Quran donya aci. Zikir donya aci. Sebab mata hati penuh kabuta. Mandum juga donya. Menyotrang bandung akhirat. Jangankan semebut, tamonglah dunia politik juga ibadat. Yang kejit kelompok ibadat penuh napadu macam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah.